Halo teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi begitu karena memang pada bab playlist serta konten kita yang review buku, mungkin saya sudah agak lama ya tidak review sebuah buku untuk teman-teman semua para penonton channelnya Lampung Cerdas begitu. Nah, kali ini yang mau saya review atau mau saya bagikan beberapa informasi di dalamnya, nggak semuanya, cuman beberapa, karena memang buku ini menurut saya salah satu buku tentang komunikasi yang terbaik gitu, yang memang kece banget lah. Jadi bukunya ini judulnya adalah Trends, dari penulisnya Mardigu Wuwi, Die Hard Entrepreneur. Terus kemudian hati-hati dengan The Power of Kata-kata, karena kata-kata itu mencipta. Trends, buku bisnis berbasis aplikasi psikologi, berisi mantra untuk menaklukkan siapapun yang menghalangi jalan sukses Anda. Jadi ini bukunya. Jadi memang buku ini saya baca, bahkan berulang-ulang saya baca, isinya ada banyak cerita di dalamnya. Nanti kita share cerita di dalamnya begitu, karena memang dari banyak buku komunikasi, buku tentang public speaking, tentang komunikasi bisnis gitu, ini salah satu yang memang top banget sih versi aku gitu. Jadi teman-teman bisa baca buku ini dan dapetin buku ini, cari di internet udah banyak kok ya. Jadi di internet cari saja, banyak yang sudah ada buku ini. Tapi buku ini langsung ke Mardigu Bosman, teman-teman tahu lah siapa itu Bosman begitu. Nah teman-teman, dalam buku ini langsung kita mungkin ke dalam bukunya. Jadi buku ini tebelnya segini ya. Ya mungkin kalau untuk buku bacaan it's okay, tapi kalau untuk buku yang memang materi yang banyak kok kayaknya nggak worth it ya, tebelnya cuma segini gitu. Cuma saya bisa pastikan buku ini mantep sih isinya gitu. Nah, diawali dari banyak cerita, di tengah-tengah juga banyak cerita yang memang cerita-cerita di dalamnya adalah berdasarkan riset serta berdasarkan pengalaman yang memang keren banget, dan ilmunya, hikmahnya juga bisa kita ambil, itu banyak banget. Di awal-awal buku ini menjelaskan tentang level of trust, di mana tingkat trust seseorang, tingkat kita bisa membuat orang lain trust, tingkat kita untuk memberikan pengaruh ke orang lain, itu ada level-levelnya. Dan level-level ini juga turut menghantarkan serta berpengaruh atas bisnis, atas kemakmuran dan kesuksesan diri kita. Itu diawali dari kata-kata level gitu ya. Jadi seolah-olah ada kasta di dalamnya. Nah, yang pertama teman-teman, jadi saya ingin menjelaskan tentang hal ini karena level trust yang pertama adalah kenal. Ingat, kenal bukan tahu. Contohnya gimana? Contohnya kenal ya, kenal kita, siapa nama kamu, nama saya siapa, itu kenal. Jadi seberapa banyak orang yang kita kenal. Nah, semakin banyak kita mengenal orang dan dikenal orang, artinya semakin besar juga peluang kita untuk berhasil, peluang kita untuk dipercaya, dan peluang kita untuk mempengaruhi banyak orang. Itu level pertama. Tapi adapun level kedua, apa itu level keduanya? Level keduanya adalah suka. Nah, dari orang yang kenal dengan kita, itu likability-nya tuh berapa? Seberapa besar kita disukai oleh mereka? Seberapa banyak orang yang suka dengan kita? Ini level yang kedua, teman-teman. Level yang ketiga dilanjut. Level yang ketiga adalah percaya. Believe. Benar-benar dari orang yang suka dengan kita itu, berapa orang yang percaya dengan kita. Yang terakhir, yang dapat menimbulkan 100% loyalty. Nah, jadi di buku ini diceritakan, namanya sih nggak disebutkan level keempat ini bagaimana, cuman diceritakan. Jadi ketika ada seseorang yang sudah mencapai di titik keempat, udah nggak usah kerja lagi, bahkan mau bisnis juga nggak usah, nggak apa-apa, tinggalin semuanya, pasrahin kepada orang lain. Kita cuma tinggal melakukan aktivitas yang kita inginkan, ibadah, berzikir, liburan, terserah apapun, maka dijamin tidak akan miskin, pasti berhasil terus. Nah, ini level yang keempat, luar biasa. Level keempat ini ada yang bilang bahwa kita itu dipercaya oleh 80% orang yang percaya dengan kita, loyal
Jadi orang percaya itu tadi 80% itu loyal dengan kita dan itu bertahan selama 15 tahun. Ada yang bilang begitu di level kemakmuran. Nah, kita selanjutnya teman-teman semua. Jadi setelah dalam bab ini, di dalamnya tuh ada terbagi-bagi menjadi beberapa hal yang besar. Yang pertama itu forcing, yang kedua itu priming. Nah, jadi terbagi atas beberapa hal tersebut dan di dalamnya itu ada banyak cerita yang kadang-kadang kalau kita membacanya itu penasaran, bikin asik serta kepo gitu ya. Jadi teman-teman baca sendiri nanti akan dapat pengaruhnya. Justru hikmah paling banyak yang saya dapatkan dalam buku ini adalah ketika saya membacanya. Bukan dapat poin dari bacaannya, tapi ketika saya membaca saya menemukan hikmah dari apa yang saya baca. Jadi bukan dari satu ini, dua ini enggak, tapi dari hikmah dari apa yang saya baca. Itu justru makna dari buku ini, keren banget. Nah, salah satu hal di awal yang memang di dalamnya itu sangat keren banget adalah ada yang namanya positive reinforcement. Nah, positive reinforcement ya. Jadi ini adalah perkataan, perbuatan yang bisa menguatkan secara positif. Begitupun ada yang negatif. Adapun dulu pernah mereka ini, Mardigu dan beberapa kawan-kawannya riset gitu. Riset tentang bahwa ada seorang gadis yang tidak pernah main basket sekalipun, sedikit pun enggak. Jadi ya benar-benar buta akan basket gitu, apalagi peraturannya main aja jarang banget, nggak pernah bahkan. Nah, jadi perempuan ini dites dalam 10 kali lemparan shot of hoop yang memang ya udah lempar bola basket begitu, berapa kali dia bisa masuk. Ternyata dari 10 lemparan yang dilemparkan bola itu ternyata nggak ada yang masuk. 10-10-nya nggak masuk. Itu yang pertama. Kemudian perempuan dan gadis ini diminta memejamkan mata dan diberi positive reinforcement, yaitu kata-kata bahwa kamu hebat. Itu hanya bola dan itu hanya keranjang dan kamu sangat bisa memasukkannya. Kamu luar biasa. Terus diberikan positive reinforcement demikian. Ketika sudah selesai, dirinya semakin yakin dan semakin kuat, buka mata, dan dalam 10 lemparan itu ternyata 4 bola masuk. Inilah makna yang saya maksud dari yang sebelumnya saya bahas. Bahwa positive reinforcement ini ternyata dalam komunikasi ini juga sangat menyentuh dan sangat bisa mempengaruhi mental dan psikologi Anda. Ini trends. Ada lagi cerita tentang penelitian ini, riset ini tidak berhenti di gadis ini. Dilanjutkan bagaimana jika kita riset kepada orang yang memang jago basket. Ada pemuda yang memang dia jago basket, laki-laki jago basket, akhirnya diminta dalam 10 kali lemparan 9 bola masuk. Itu keren banget tuh. Dalam 10 kali kesempatan melempar bola 9-nya masuk. Sama, diberikan, dia diminta untuk tutup mata serta diberikan negatif reinforcement. Kamu itu siapa? Kamu itu bodoh, goblok. Kamu pikir kamu Michael Jordan? Kamu pikir kamu atlet NBA? Nggak bisa kamu masukin bola segede itu ke dalam keranjang ring yang sekecil itu. Terus-terusan dihina, mentalnya dijatuhkan. Dari 10 kali kesempatan, ternyata dia hanya bisa memasukkan 4. Wow, yang awalnya 10 kesempatan ini jadi 9, masuk 9, sekarang 10 kesempatan ini jadi 4. Ini cerita yang saya maksud di dalamnya. Luar biasa banyak aha momen ketika teman-teman baca buku ini. Nanti boleh, lebih intinya mungkin teman-teman bisa beli dan baca ini gitu. Jadi saya bukan promosi, tapi memang ya ini buku rekomendasi saya untuk teman-teman gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, memang forcing ini atau trends buku ini adalah mengubah realita gitu ya. Jadi dalam prinsip forcing atau forcing itu kan mengubah realita gitu. Dalam prinsip forcing itu memasukkan data ke benak lawan bicara atau pembaca, ya walaupun dia tidak mau ataupun ketika dia tidak tahu. Inilah kerennya. Kalau dalam komunikasi kan public speaking ya kan kita tahu gitu. Oh ini, tapi dalam trends ini adalah satu level lebih deep. Saran saya teman-teman harus paham dulu tentang public speaking dan ilmu komunikasi. Itu teman-teman. Nah selanjutnya boleh tentang forcing. Jadi isinya tuh forcing itu ada beberapa hal.
Nah, itu berkaitan dengan tadi itu forcing pertama, teman-teman, dan prinsipnya. Forcing kedua, gunakan kalimat yang hanya satu arti. Jadi dalam trans ini salah satunya di forcing ini gunakan kalimat atau gunakan pesan dan kata-kata itu hanya ya udah satu arti aja gitu. Jangan banyak arti. Jangan banyak arti itu dalam arti jangan mengungkapkan dengan pernyataan yang terbuka atau pertanyaan terbuka gitu. Bahkan jangankan terbuka, semi terbuka pun nggak boleh. Pilihan iya atau tidak pun nggak boleh. Bener-bener harus menjurus. Misal, lampu. Ada banyak berpilihan lampu itu ada warnanya merah, kuning, hijau, putih gitu. Tapi dalam forcing ini benar-benar satu arti. Ketika saya berjalan melihat lampu yang diterangi lampu dengan lampu berwarna putih, ya udah, orang tuh berimajinasinya jalan lampu warna putih udah. Jadi menggiringnya tuh enak. Nah, ini dalam prinsipnya. Forcing yang ketiga, teman-teman, ini yang banyak banget. Kadang-kadang ada tagline bisnis iklan yang salah gitu. Yakni kalimatnya harus santun, tidak boleh menjatuhkan. Banyak orang nggak tahu loh tentang ini. Ya, jadi ternyata itu salah. Dan sebenarnya dilanjutkan pun dengan forcing yang keenam, yaitu tentang rendah hati. Bahwa teman-teman, ketika kita berbicara di depan umum, berbicara dengan orang, negosiasi lobby, bahwa mengatakan saya itu merupakan salah satu sombongan gitu. Contoh, ya waktu itu saya ini Pak ada pernah, nah itu sangat nggak boleh gitu. Jadi contoh mengantisipasi itu adalah ya seperti yang kita tahu tuh, bahwa sekarang ini kan Omikron lagi mewabah. Artinya kita mengajak dia untuk juga tahu, artinya kita lebih rendah hati dan kita lebih santun. Itu dalam forcing, teman-teman semua. Masih banyak banget poin forcing. Ada satu cerita menarik, ini pengantar sepertinya dalam suatu cerita. Jadi di forcing keempat itu diceritakan bahwa bosman itu lagi mau pergi ke kantor, lagi bercermin, lagi benerin rambut, terus kemudian dia gini-gini di depan cermin. Anaknya yang bungsu nanya, ada kenapa Pak? Gitu. Ini rambut papa yang atas ini mulai nipis. Oh, kata anaknya, itu tandanya ayah banyak mikir. Oh, kalau yang bagian depan sama belakang ini kayaknya juga mulai nipis deh. Oh, itu tandanya ayah pinter, papa pinter gitu. Oh, kalau ini depan sama atas tipis ini gimana? Oh, itu berarti ayah pikir ayah pinter. Jadi inilah makna yang tersirat dalam sebuah cerita buku yang memang membuat kita tuh membacanya keren banget. Jadi buku ini ditulis oleh orang yang ahli komunikasi, jadi kita bacanya pun enak banget gitu. Nah, itu teman-teman semuanya. Terima kasih, boleh tulis di kolom chat buku apa lagi, informasi tentang apa lagi, tema apa lagi yang pengen kamu tahu dari channel Lampu Cerdas bedah buku atau review buku kali ini. Terima kasih, bye-bye.